Bedakan alat dengan musiknya, beda. Kalau pakai alat, itu disebut alatnya ma'azif. Kalau orang nyanyi pakai alat, disebut azif. Kalau tanpa alat, disebut dengan, kalau ada notasi 16, disebut syair. Kalau nggak pakai notasi, bebas disebut ghina. Kalau untuk hewan, disebut hida. Kalau bikin konser, festival, diperdengarkan, disebut sama. Itulah 5 kata. Jadi nggak ada kata musik. Adanya hida, yang kedua ghina, yang ketiga syair, yang keempat azif, yang kelima adalah sama. 5 kata ini yang diterjemahkan sekarang kepada terjemah musik. Jadi kalau Anda ngaji kitab, Anda nggak akan temukan kitab ulama dulu menyebut musik itu nggak ada. Ketika beliau Al-Ustadz Al-Hidayat menyebutkan bahwa di zaman Nabi itu tidak ada kata musik, tapi yang ada itu Al-Hida, Al-Ghina, As-Sa'ir, Al-Ma'azib, dan As-Sama. Ini sesuatu yang mencampur adukan perkara yang haram dan perkara yang boleh ya. Sebab As-Sa'ir, Al-Hida, dan Al-Ghina itu nanti hukumnya berbeda dengan hukum Ma'azib dan hukum As-Sama. Nah, jadi kalau Anda katakan, cari surat pemusik sampai zaman Nabi, yang akan ditemukan. Karena orang dulu nggak kenal namanya musik. Kalau syu'ara, kenal. Dari sini kita dapati bahwasanya ketika ada orang pura-pura tidak tahu, kemudian mencoba menyamakan hukum nyanyian Arab dengan alat musik, tentu dia ini wallahu alam, karena apakah dia tidak ngerti, tidak baca perkataan para ulama, atau dia sudah tahu cuma dia berusaha membutakan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas video klarifikasi soal musik part kedua. Dan kita akan membantah secara ilmiah pemikiran dan logika yang menjadi landasan ia menyebut Asy-Syu'ara itu surah pemusik dan Hasan bin Sabit itu pemusik di sisi Nabi. Kita simak videonya dulu kaum muslimin. Di mana ditemukan surat musik? Gak ada satupun menyebut ulama dari salaf mengatakan surat pemusik. Ini kan sudah logical fallacy, salah berlogika. Bapak Ibu, musik itu bahasa apa? Bahasa Indonesia sekarang. Diserapnya dari bahasa apa? Bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Nggak dikenal kata musik dalam bahasa Arab. Itu serapan sekarang. Musik itu dari bahasa Yunani, muse. Asalnya dari mitologi, Zeus punya anak perempuan 9, disebut Muses. Zeus, sekarang sedang ada masalah sampai Zeus pun ikut di online. Ya. Nah, Muses itu dewi-dewi musik, ada dewi puisi, Clelio, itu ya. Kemudian sampai 9 jenis dewinya, itu ahli di bidang musik. Diseraplah ke dalam bahasa menjadi musik, dari Muses jadi musik. Di bahasa Arab gak dikenal itu, di zaman Nabi gak ada istilah musik. Zaman Nabi sebelum lahir, kata musik itu nggak ada. Yang ada cuma 5 kata, yang maknanya sama dengan musik yang disebut sekarang. Nah, kata tadi di zaman Nabi gak ada musik, tapi adanya 5 kata, dan 5 kata itu artinya sama dengan arti musik sekarang. Ini salah dan akan kita buktikan nanti, tapi kita lanjut dulu videonya. Disebut sekarang. Apa itu? Satu hida atau huda, yaitu irama lagu untuk mengarahkan hewan, menggembala hewan. Yang kedua, senandung-senandung umum lagu disebut ghina. Makanya bab musik sekarang disebut fikul ghina, ya, bab tentang nyanyian, tentang lagu. Kalau umum sifatnya. Nah, kalau pakai notasi khusus, ada 16 notasinya disebut dengan bahar, disebutnya syair. Di syair itu disebut syair, itu bukan syair dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi gini, kalau pahami bahasa Arab jangan pakai KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak nyambung. Bahasa Arab pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita membahas dengan istilah bahasa Arab, gunakan pendekatannya bahasa Arab. Itu yang dipakai, supaya jelas. Nah, syair itu disebut syair, itu syaratnya 5. Yang pertama itu dzatu afkar, ada ide, ada renungan, ada rasa. Yang kedua, ada uslub, ada gaya bahasa. Ketiga, fasohah, ada kefasihan. Nah, keempat, ada khayal, imajinasi. Yang kelima, itu yang kita sebut musik, ada notasi iqa namanya dulu itu, ada 16. Nah, di sini kesalahan kaum muslimin. Yang kelima itu tidak bisa kita sebut sebagai musik, tapi lebih tepat disebut irama atau lagu. Karena definisi musik yang dikenal masyarakat Indonesia itu suara instrumental yang dihasilkan dari alat musik. Kita lanjut kaum muslimin. Ada 16. Ya, notasinya, balok notnya ada 16, disebut dengan bahar. Ada tawilun lahudun al-buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilu. Kifanab ki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fa haumali. Ya,
Kalau diiringi musik, musiknya disebut dengan ma'azif, alat-alatnya, alat-alat iramanya. Kalau pakai alat, ya, yang kita sebut sekarang dengan alat musik itu alatnya. Bedakan alat dengan musiknya, beda. Kalau pakai alat itu disebut alatnya ma'azif. Kalau orang nyanyi pakai alat disebut azif. Kalau tanpa alat disebut dengan, kalau ada notasi 16 disebut syair. Kalau nggak pakai notasi bebas disebut ghina. Kalau untuk hewan disebut hida. Kalau bikin konser, festival diperdengarkan disebut sama. Itulah 5 kata. Jadi nggak ada kata musik. Adanya hida, yang kedua ghina, yang ketiga syair, yang keempat azif, yang kelima adalah sama. 5 kata ini yang diterjemahkan sekarang kepada terjemah musik. Jadi kalau Anda ngaji kitab, Anda nggak akan temukan kitab ulama dulu menyebut musik itu nggak ada. Yang ada itu ghina, yang ada itu syair. Memang betul di kitab ulama tidak ada kata musik, tapi dalam kitab ulama ada hukum tentang musik. Ada hukum tentang mendengarkan alat musik, ada hukum tentang jual beli alat musik, ada hukum tentang nyanyian tanpa alat musik. Kita lanjut kaum muslimin. Yang ada itu ghina, yang ada itu syair. Makanya di Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW mengatakan, la'amla'anna, lebih bagus seseorang itu memakan atau meminum nanah dibandingkan memenuhi perutnya dengan syair. Diterjemahkannya dengan musik, dengan nyanyian. Di bab pengharaman dengan kasus tertentu. Jelas nggak sampai sini? Nah, jadi kalau Anda katakan cari surat pemusik sampai zaman Nabi, yang akan ditemukan karena orang dulu nggak kenal namanya musik. Kalau syu'ara kenal. Nah, kaum muslimin itulah tadi video dari Wah. Jadi Wah ini memang masih kekeh bahwa Asy-Syu'ara itu surah musik. Dan Wah itu suka merumitkan yang mudah. Di zaman Nabi itu gak ada yang namanya vodka, tapi kita tahu itu khamar karena memabukkan. Di zaman Nabi memang gak ada kata musik, tapi kita tahu yang diharamkan Nabi itu mendengarkan suara dari alat musik atau ma'azif. Dan di zaman sekarang itu yang masyarakat kita kenal sebagai musik, dan itu jelas berbeda dengan syair. Jadi intinya Wah itu karena tidak mau menyakui kesalahan yang menyebut Asy-Syu'ara itu surah musik dan Hasan bin Sabit adalah pemusik di samping Nabi. Akhirnya dia bengkokkan arti musik yang sudah difahami oleh masyarakat Indonesia. Dan dalam klarifikasi tersebut Wah juga termakan ucapannya sendiri. Yang paling bahaya tuh begini, saya menjelaskan nama surat, lantas dibawa nama itu sebagai sebuah legalisasi seakan-akan saya menghalalkan. Ustadz ini nyebut surat pemusik dan disimpulkan dia menghalalkan musik. Itu tanggung jawabnya di hadapan Allah berat sekali itu. Dia saja nggak mau disebut menghalalkan musik, tapi dia berani menyebut Hasan bin Sabit sebagai pemusik. Saya yakin pasti Hasan bin Sabit nggak terima disebut pemusik seperti Wah yang nggak terima disebut halalkan musik. Nah, jadi di sini kita tahu siapa sebenarnya yang logical fallacy. Dan untuk penjelasan 5 kata yang Wah sebut sebagai musik tadi, apakah benar 5 kata itu semuanya bisa diartikan dengan musik? Kita simak penjelasan Ustadz yang satu ini. Bismillah, pada sore hari ini kita akan menanggapi video Ustadz Adi Hidayat, Hafizahullah Ta'ala, ketika mengklarifikasi atau menjelaskan mengenai hukum musik ya. Nah, setelah kami menonton full semua videonya, ada beberapa hal yang ingin kami tanggapi karena ternyata banyak penjelasan beliau mengenai hukum tersebut sangat bertentangan dengan puluhan ulama ya. Bahkan banyak dari penjelasan beliau yang seolah-olah dimanipulasi dan disembunyikan mengenai hukum yang sebenarnya ya. Baik, yang pertama yang akan kami tanggapi mengenai pernyataan beliau yang menyebutkan bahwa di zaman Nabi itu tidak ada yang namanya kata-kata musik. Yang ada itu ada 5 hal kata beliau. Yang pertama al-hida, kemudian al-ghina, kemudian as-sa'ir, kemudian al-ma'azib, dan kemudian as-sama ya. Nah, 5 hal tersebut ketika beliau menjelaskan ternyata hukumnya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan puluhan ulama. Ketika beliau menjelaskan tentang hukum yang 5 tadi, yang kata beliau ini yang masyhur di zaman Nabi ini bukan musik tapi yang 5 ini ternyata hukumnya sangat berbeda sekali dengan yang disebutkan para ulama ya. Jadi ketika beliau menyebutkan al-hida, al-ghina, as-sa'ir, al-ma'azib, kemudian as-sama, setelah diotak-atik dengan gaya beliau, kemudian banyak sekali retorika, akhirnya hukum finisnya itu tidak jelas. Dan ini fakta, kawan-kawan yang menonton video beliau itu akan melihat finish yang sama, yakni ketika beliau menjelaskan tentang hukum yang 5 tadi, yakni pengganti musik, kata beliau, itu hukumnya finishnya nanti samar-samar. Tidak jelas apakah beliau mengharamkan atau beliau menghalalkan.
Nah, jadi kata beliau penjelasan Uwah tentang hukum musik ini dimanipulasi dan disembunyikan dan bertentangan dengan banyak ulama. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Makanya kita akan jelaskan bagaimana menurut para ulama tentang hukum yang 5 tadi, yakni hukum al-hida, al-ghina, as-sa'ir, al-ma'azib, dan as-sama, ya. Baik, yang pertama kita akan mulai dari kata as-sama, ya. Nah, kita lihat sekarang pendapat ulama mengenai hukum as-sama, yakni hukum memperdengarkan nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik. Salah satunya yaitu Al-Imam As-Subki di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Beliau menyebutkan as-sama'u ala suratil ma'hudati munkarun wa dhalalatun. Jadi kata beliau hukum as-sama dengan karakter yang dikenal, yakni nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik, itu apa? Kata beliau munkarun wa dhalalatun. Itu adalah perbuatan yang munkar dan merupakan kesesatan. Ini bukan kami yang menyebutkan, ini kata Al-Imam As-Subki, ya, di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Kemudian kata beliau wa huwa min af'alil jahalati wasyayatini, dan as-sama itu yakni nyanyian yang diiringi dengan alat musik itu merupakan perbuatan orang jahil dan para syaitan. Ini kata Imam As-Subki, bukan kata kami, ya. Jadi jangan dipotong videonya. Jadi kata beliau as-sama itu adalah merupakan perbuatan orang jahil dan perbuatan para syaitan, kata Imam As-Subki, ya. Jadi sangat jauh sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum as-sama ini. Kalau Imam As-Subki ini menyebutkan bahwa as-sama yaitu nyanyian yang diiring dengan alat musik itu merupakan bentuk kemunkaran dan merupakan bentuk kesatan, kata beliau. Dan ini merupakan perbuatan orang-orang jahil dan para syaitan, kata beliau, kata Imam As-Subki, ya. Nah, kaum muslimin, jadi dari penjelasan beliau kita sudah tahu definisi as-samak dan tahu as-sama itu hukumnya haram. Nah, kalau ma'azif kita sudah tahu artinya alat musik seperti gitar, piano, dan lain-lain. Dan kita juga sudah tahu hukumnya menurut 4 mazhab haram. Dan selanjutnya beliau juga menjelaskan yang 3 kata sisanya. Ya, nah jadi kalau kita nukil perkataan para ulama tentang hukum ma'azib, tentang hukum as-sama, itu semua sepakat mengatakan hukumnya haram, ya. Kemudian sebelum kami menjelaskan tentang yang 3 lagi, yakni tentang al-hida, kemudian al-ghina, kemudian as-sa'ir, ini perlu diketahui bahwa hukum yang 5 ini semuanya tidak sama. Jadi ketika beliau Al-Ustadz Adi Hidayat menyebutkan bahwa di zaman Nabi itu tidak ada kata musik, tapi yang ada itu al-hida, al-ghina, as-sa'ir, al-ma'azib, dan as-sama. Ini sesuatu yang mencampur adukan perkara yang haram dan perkara yang boleh, ya. Sebab as-sa'ir, al-hida, dan al-ghina itu nanti hukumnya berbeda dengan hukum ma'azib dan hukum as-sama. Nah, jadi dengan metode yang diajarkan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat bahwa di zaman Nabi tidak ada kata musik, tapi ada kata yang 5 tadi, ini juga sudah memanipulasi. Sebab beda hukumnya nanti antara hukum al-ma'azib dengan hukum as-sama dengan hukum yang 3 tadi, dengan sa'ir, dengan al-hida, dengan al-ghina. Karena kalau sa'ir itu atau dengan hida itu tidak ada hubungannya dengan alat-alat musik, tapi hanya suara saja atau syair saja, ya. Dan ini hukumnya tidak sama dengan musik. Kalau syair atau hida itu, kalau kata-katanya mengandung kebaikan, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau kata-katanya mengandung kepada kemaksiatan, maka sama juga haram. Tapi kalau ma'azib ini atau as-sama ini kan nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik. Ini jelas para ulama mengharamkan, ya. Jadi dengan beliau menyebutkan bahwa kata musik diganti dengan yang 5 tadi saja, ini sudah manipulasi. Sebab nanti orang akan membayangkan bahwa yang 5 ini sama. Apalagi beliau menyebutkan yang paling dekat dengan kata musik, yakni as-sa'ir. Justru as-sa'ir ini hukumnya boleh kalau kata-katanya tidak ada unsur maksiat. Tetapi kalau ma'azib, kalau as-sama. Jadi beliau ingin membawa kita bahwa musik itu sama dengan syair. Nah, ini sesuatu yang berbahaya sekali, ya. Orang akan menganggap bahwa syair dengan musik itu sama. Karena beliau menyebutkan di zaman Nabi itu tidak ada musik. Yang ada, kata beliau, salah satunya kata al-hida, al-ghina, as-syair. Padahal as-syair itu beda dengan musik, sangat berbeda sekali. Tapi kalau musik itu lebih dekat kepada al-ma'azib, kemudian as-sama. Karena al-ma'azib dan as-sama itu adalah nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik. Nah, dari penjelasan beliau kita tahu bahwa as-samak dan ma'azif itu tak bisa disamakan dengan syair karena berbeda hukumnya dalam Islam.
Kita lanjut kaum muslimin. Iringi dengan alat-alat musik. Nah, sebenarnya kita juga bisa menyanggah pernyataan beliau yang menyebutkan di zaman Nabi tidak ada musik, tetapi yang ada itu al-hida, an-nida, al-ma'azib, as-sa'ir, dan as-sama. Ini juga sudah bisa kita bantah karena beliau sudah menyamakan musik dengan sa'ir, karena di sini ada beberapa yang berhubungan dengan sa'ir, tidak dengan musik. Oke lah kalau musik disamakan dengan al-ma'azib atau as-sama, karena memang as-sama itu nyanyian yang diiringi dengan alat musik. Jadi hampir sama kategorinya antara musik dengan ma'azib, antara musik dengan as-sama. Tapi kalau menyamakan musik dengan syair, itu siapa yang menafsirkan demikian? Jadi sebenarnya metode yang beliau jelaskan di video klarifikasi beliau atau video terakhir beliau yang menjelaskan mengenai hukum musik itu sama saja dengan video yang awal-awalnya. Beliau menyamakan musik dengan syair. Bahkan sekarang lebih parah. Mau di otak-atik bagaimanapun, musik disamakan dengan ma'azib, musik disamakan dengan asama. Tadi kami sudah sebutkan pendapat para ulama mengenai hukum tersebut ternyata haram juga ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Hidayat mengenai hukum as-sama, hukum al-ma'azib, dan hukum yang lainnya, beliau tidak membawakan perkataan-perkataan ulama. Tetapi beliau ketika menyebutkan hukum ma'azib, hukum as-sama atau persamaan dari hukum musik, beliau cuma menyebutkan pendapat-pendapat pribadi beliau, yakni yang keluar dari akal beliau saja. Beliau tidak menyebutkan bagaimana hukum as-sama, hukum ma'azib menurut para ulama, tidak. Beliau hanya menyebutkan hukum-hukum tersebut berdasarkan akal dia sendiri, tidak membawakan hujah para ulama. Makanya ini yang kami katakan bahwa yang beliau sebutkan mengenai hukum musik atau hukum yang sama dengan musik itu kok tidak sama dengan pernyataan para ulama. Kita semua menyaksikan kok ketika beliau menyebutkan hukum tersebut, hukum as-sama, hukum al-ma'azib, beliau hanya kesana kemari, penuh dengan retorika. Akhirnya hukumnya tidak sangat berbeda sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Subki, Imam Romli, kemudian Imam Nawawi, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam As-Sarbini, dan puluhan ulama yang lain ketika menyebutkan hukum tersebut jelas sekali. Oh, ini haram, ini munkar, ini dhalalah, ini kesesatan. Itu kan yang tadi kita baca tadi di dalam penjelasan-penjelasan para ulama. Dan kalau Betul kata beliau kaum muslimin, Uwah saat menjelaskan hukum musik itu muter-muter dan gak jelas. Di video 2 jam itu Uwah lebih banyak bicara tentang sastra. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Dan kalau kita ingin menjelaskan mengenai haramnya musik berdasarkan para ulama, ini puluhan ulama yang mengatakan hukumnya haram ya. Banyak sekali, dari mulai Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Nawawi, Imam Romli, Imam Sarbini, Syekh Zakaria Al-Ansari, kemudian Imam Subki, kemudian Imam As-Sarbini, dan banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa Imam Syafi'i itu mengharamkan seluruh jenis alat musik. Kata beliau apa? Wa qad ulima min ghairi syakin anna Syafi'i harrama sa'iru anwa'i zamri. Telah diketahui tanpa keraguan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat-alat musik ya. Bahkan kata Ibnu Rajab, beliau mengatakan apa? Wa ammastima'u alatil malahi, adapun mendengarkan alat-alat musik yang biasa diterima dari orang-orang azam, fa muharramun mujma'un ala tahrimihi, itu hukumnya haram dan ijma' ulama atas keharaman hukum tersebut ya. Jadi ijma', sudah kesepakatan para ulama mengenai hukum haramnya mendengarkan musik ya. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan di dalam kitab Rawdatul Talibin, kata beliau apa? Al-mizmarul iraqi wa ma yudrabu bihil autaru haramun bila khilafin. Kata beliau apa? Seruling Iraqi dan semua alat-alat yang bersenar haram hukumnya tanpa ada perselisihan di antara ulama ya. Jadi kalau Imam Nawawi sudah menyebutkan bahwa musik itu hukumnya haram tanpa ada perselisihan. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa musik itu hukumnya haram tanpa ada perselisihan. Kemudian misalnya ada orang zaman sekarang mengatakan, oh ini tidak haram. Berarti dia telah menyelisihi ijma. Imam Nawawi saja sudah mengakui bahwa musik itu haram berdasarkan ijma. Imam Ibnu Rajab juga sudah menyebutkan musik itu haram berdasarkan ijma. Dan puluhan ulama yang lain banyak sekali mengatakan bahwa musik itu hukumnya haram ya. Kemudian yang terakhir yang ingin kami jelaskan, bahwa ketika kami menjelaskan seperti ini, kami itu tidak memaksa kawan-kawan agar mereka harus ikut pendapat kami, tidak. Jadi kita itu semua merdeka. Mau ikut pendapat Al-Ustadz Al-Hidayat silahkan,
mau ikut pendapat para ulama dengan apa yang kami sampaikan barusan, silahkan. Tetapi yang ingin kami tekankan di sini, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum-hukum yang berdekatan dengan kata musik, yakni as-sama, kemudian al-ma'azib, ternyata tidak sama apa yang disampaikan beliau dengan apa yang disebutkan oleh puluhan ulama. Kalau puluhan ulama mengatakan bahwa hukum tersebut, yakni anggap saja hukum musik, itu para ulama sudah menyebutkan haram, tetapi penjelasan Al-Ustadz Adi Hidayat hukumnya itu tidak jelas atau samar-samar ya. Mungkin terlalu banyak retorika karena mungkin saking cerdasnya beliau, banyak kesana kemari, akhirnya hukum finisnya tidak jelas ya. Tapi kalau penjelasan para ulama jelas sekali, kita tadi sudah mendengarkan bahwa ini haram, ini haram, ini haram, sudah jelas sekali ya. Jadi tidak banyak retorika, tidak banyak kesana kemari, penjelasannya itu sangat langsung dan tidak bertele-tele ya. Haram dikatakan haram, kemunkaran dikatakan munkar, kesesatan dikatakan kesesatan ya. Nah, mungkin ini yang bisa kami tanggapi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi penjelasan Ustadz Dasman Setiawan. Jadi di sini kita tahu bahwa video klarifikasi wah yang berjudul musik dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah itu mengandung banyak kesalahan. Dan runtuh sudah argumen-argumen wah soal di zaman Nabi kata musik itu tidak ada sehingga kita bisa menyebut asy'ara surah musik. Iya, kata musiknya nggak ada, tapi hukum musiknya sudah ada. Dan ternyata 5 kata yang Wa artikan dengan musik itu, ternyata yang 3 tidak bisa disamakan dengan musik. Dan berikut adalah tanggapan Ustadz Firanda Andirja tentang orang yang menyamakan syair dengan musik dan menyebut Hasan bin Sabit sebagai pemusik. Dari sini kita dapati bahwasanya ketika ada orang pura-pura tidak tahu, kemudian mencoba menyamakan hukum nyanyian Arab dengan alat musik, tentu dia ini wallahu alam karena apakah dia tidak ngerti, tidak baca perkataan para ulama, atau dia sudah tahu cuma dia berusaha membutakan kaum muslimin sehingga berdalil dengan bolehnya syair untuk mengharamkan musik. Ini hal yang aneh ya. Karena ini dua hal yang berbeda, para ulama bedakan. Para ulama bedakan. Bagaimana kita mengharamkan syair? Syair boleh jelas. Kemudian ada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu yang penyair Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bilang syair musik. Musik istilah. Jangan kita pakai istilah segala yang bernada namanya musik, kemudian kita mengatakan syair juga musik, berarti hukumnya sama. Para ulama bedakan, Nabi SAW bedakan. Ya, musik jelas ma'azif, ada secara bahasa Arab ada. Alat musik ya, alat musik beda. Ya, jangan bilang bahwasanya syair juga musik. Kemudian ada pemusik Rasulullah namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu, tentu ini adalah suatu kesalahan besar. Apakah dia tidak tahu, maka harusnya dia berusaha belajar. Atau dia sudah tahu tapi dia berusaha untuk melegalkan apa yang sudah dia yakini, apa yang dia sudah sukai, sehingga dia meninggalkan perkataan ulama, perkataan madhab, ya, kemudian dia mengatakan halal dengan menyamakan antara musik dengan syair. Baiklah kaum muslimin, jadi dari penjelasan Ustadz Firanda kita tahu bahwa syair itu beda dengan musik. Dan orang yang menyamakan ini apa motifnya? Apakah dia ingin membutakan umat? Wallahu alam. Dan seperti kata Ustadz Firanda tadi, bisa jadi orang itu sudah tahu, tapi karena kepentingan tertentu, dia melegakan apa yang sudah dia sukai dan meninggalkan perkataan ulama. Baiklah kaum muslimin, di video ini saya hanya membantah secara ilmiah. Saya tidak memaksa siapapun untuk mengharamkan musik, saya hanya menyampaikan. Dan kalau kalian mau nonton video klarifikasi Wahful, tonton langsung aja di channel beliau. Dan di sini saya juga sampaikan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati dan meluruskan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.